sudah memasuki tahapan penyusunan DPSHP. Iya. Yang telah berlangsung, kita telah menetapkan daftar pemilih tetap, DPTB atau daftar pemilih tambahan. Cek DPT online. DPT. Sahabat pemilih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di podcast KPU Bangka Selatan. Orang suruh obrolan demokrasi seputar pemilu. Alhamdulillah kami telah hadir bersama bintang tamu kita, yaitu hari ini bersama Bapak Rahman Nadi SPD selaku anggota KPU di bidang Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Iya. Kita langsung sapa dulu ya guys. Assalamualaikum Bapak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat. Alhamdulillah sehat. Untuk aktivitasnya lancar? Aktivitas berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya luar sibuk sekali nih. Ya, bagaimana tahapan yang sudah berjalan, alhamdulillah kita sudah mulai menikmati kesibukan. Ya, sambil menikmati silakan Bapak untuk menikmati hidangan yang telah kasih. disediakan oleh panitia. Jadi itu secangkir kopi yang dibuat spesial buat Bapak. Spesial. Iya. Jadi saya mau cerita-cerita dulu ya kepada sahabat pemilih. Jadi sahabat pemilih dimanapun Anda berada, bahwa Bapak Rahmat Nadi SPD ini anggota KPU periode 2018 sampai 2023. Saat ini terpilih lagi sebagai anggota KPU Bangka Selatan periode 2023 sampai 2028 sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Ya, itu ya Pak? Ya. Iya. Baik, untuk lebih kenal dan lebih dalamnya tentang Bapak Rahmat Nadi ini, kita beri persilakan kepada Bapak Rahmat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rahman Nadi, anggota KPU Bangka Selatan periode 2018-2023, juga periode terpilih kembali di periode 2023-2028. Saya kelahiran Tobuali 28 November 1986. Pendidikan SD saya di SD Negeri 215 ya. Kalau sekarang SD 7 ya, kalau salah SD 7. Kemudian saya SMP-nya di SLTP Negeri 2 Tobuali dan SMA-nya di SMK Yapentop Tobuali. Pendidikan S1 saya tempuh di Universitas Muhammadiyah Palembang untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris. Dan kemudian saya mengabdi di SMA Muhammadiyah mulai dari 2010 sebagai guru pengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Mungkin ini perkenalan singkatlah dari saya. Itulah biodata sedikit. Jadi kalau ketemu sama Bapak Rahmat atau di jalan atau di mana kan, jadi badannya besar, nah gitu kan. Punya ini sendiri ya. Nah gitu. Kemudian dulu juga sebelum di KPU saya di SMA Muhammadiyah Tobuali sebagai guru pengajar di situ. Guru pengajar. Dan dulu waktu di SMA itu saya mengajar bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Walaupun sebenarnya banyak orang yang menduga saya mengajar bahasa Arab. Ternyata saya mengajar bahasa Inggris. Karena lihat dari wajahnya. Jadi kalau lihat dari wajahnya itu guru bahasa Arab ya. Ternyata bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya seperti itu. Ya, jadi sambil kita menikmati, saya punya pertanyaan nih Pak. Ya. Karena kan kemarin Bapak sudah terpilih menjadi anggota KPU pada periode 2018 sampai 2023. Itu bagaimana pengalamannya Pak sebagai penyelenggara di periode pertama kemarin? Periode pertama ya, namanya cinta pertama itu kan pasti sangat spesial ya. Begitu juga dengan periode pertama di KPU. Awalnya waktu saya mengajar di SMA Muhammadiyah kurang paham terkait dengan penyelenggaraan pemilu ya. Baru di 2018 saya bersama kawan-kawan ikut di relasi, waktu itu relawan demokrasi. Di situ saya mulai tertarik dengan penyelenggaraan pemilu, bahwa hal ini menjadi sangat penting untuk menjaga suksesnya pemilu, bagian daripada suksesnya pemilu. Sehingga 2018 kemudian saya mengikuti seleksi dan alhamdulillah terpilih. Di periode pertama memang bebannya luar biasa ya, karena terkait dengan pengalaman juga yang masih minim. Kemudian masuknya pada saat itu dalam keadaan tahapan sudah berjalan. Sedangkan saat itu saya diberikan amanah di
sama di Divisi Perencanaan Data dan Informasi, dan tahapan pada saat itu sudah memasuki tahapan penyusunan DPSHP. Iya. Nah, jadi bukan lagi berjalan, tapi tahapan sudah berlari. Iya. Nah, alhamdulillah dibantu dengan Kasubag dan Sekretariat, sehingga akhirnya tahapan-tahapan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan periode 2018-2023 kami bisa menunjukkan kepada masyarakat netralitas dan integritas kami sebagai penyelenggara pemilu. Wah, itu jadi pengalamannya. Pengalaman yang luar biasa. Yang luar biasa itu kan, ibaratkan sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan ya. Terjun ke penyelenggara pemilu. Nah, itu kan. Ya. Jadi terus bagaimana perasaan saat ini ketika terpilih menjabat lagi anggota KPU Bangka Selatan? Kembali terpilih ya. Kembali terpilih. Yang pasti sangat senang ya, senang, bahagia bahwa kerja keras kami selama ini di penyelenggaraan di periode 2018-2023 diterima dan dihargai. Kemudian akhirnya kami kembali diberikan amanah untuk melanjutkan tanggung jawab ini di periode 2023-2028. Dan harapan kami nanti di periode ini pun mohon kerjasama dari pemilih, peserta, dan stakeholder untuk bisa sama-sama kembali mensukseskan pemilihan umum di tanggal 14 Februari 2024 maupun di pemilihan serentak nantinya. Iya. Kalau ditanya perasaan ya pasti senang ya. Iya, senang sekali. Karena proses seleksi itu butuh perjuangan, memakan waktu yang cukup lama ya, tenaga dan pikiran ya. Karena peserta-pesertanya adalah orang-orang yang luar biasa, baik secara pengalaman di penyelenggaraan pemilu maupun memang secara basic dasar pengetahuan maupun organisasi. Jadi tahapan adalah hal yang sangat penting, sangat sakral dan sangat luar biasa. Perjuangan kawan-kawan semua, walaupun yang terpilih hanya 5 orang, tetapi yang lainnya adalah orang-orang yang luar biasa juga. Nah, maka suatu amanah yang sangat luar biasa diberikan kepada kami untuk bisa melanjutkan ke periode selanjutnya seperti ini. Iya, betul sekali. Luar biasa. Jadi periode pertama awal jatuh cinta. Awal jatuh cinta. Periode kedua tetap jatuh cinta. Tetap jatuh cinta. Nah, ya sahabat pemilih dimanapun Anda berada, tetap stay tune ya. Jadi sambil kami berbincang-bincang lebih dalam lagi, tapi kami ingin menikmati secangkir kopi. Kita kembali ke selanjutnya pertanyaan berikutnya. Oke, baik Bapak Rahman. Ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ini yang lebih dalam lagi nih. Ini pertanyaannya. Apa saja tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan dan yang berlangsung saat ini? Tahapan yang telah dilaksanakan dan yang berlangsung saat ini ya. Ya. Sebagaimana di awal disampaikan, saya diberikan amanah sebagai Ketua Divisi Perencanaan, ya. Kemudian data dan informasi. Ini tiga item ya, tiga item. Yang pertama perencanaan, kemudian terkait data ini pemutahiran data pemilih, ya. Dan yang ketiga ini adalah informasi. Nah, kalau untuk tahapan pemutahiran data pemilih saat ini, ya. Yang telah berlangsung, kita telah menetapkan daftar pemilih tetap pada tanggal 21 Juni 2023 kemarin. Ya. Dengan jumlah 149.076 pemilih. Ini yang sudah kita tetapkan di tanggal 21 Juni. Ini proses penetapan DPT ini bukan hal yang mudah ya. Dimulai dari kami menerima DP4, kemudian dilakukan proses penyusunan, kemudian berikutnya pantarlih kami melakukan coklit ya di lapangan. Mungkin pemirsa kemarin, sahabat-sahabat pemilih yang lain kemarin sempat didatangi ya, sempat didatangi dari pantarlih kami untuk mendata ya. Dan proses coklit sendiri itu proses yang luar biasa. Kita pernah ada kejadian itu petugas pantarlih kami ini tidak diterima oleh salah satu warga karena warga beranggapan bahwa ini adalah petugas petugas sosialisasi yang lainnya, bukan untuk pendataan pemilih. Nah, kita sempat ada pantarlih kami yang diusir dan sebagainya karena kurangnya paham masyarakat terhadap hal ini. Alhamdulillah proses ini bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya tahapan berjalan, kemudian ditetapkan sebagai DPS ya, atau daftar pemilih sementara, kemudian DPSHP, dan terakhir kemarin tanggal 21 Juni 2023 kita tetapkan sebagai DPT ya, DPT Bangka Selatan.
Dan alhamdulillah untuk ini semuanya berjalan dengan lancar ya sampai dengan penetapan DPT, dan saat ini kita berada pada tahapan DPTB atau daftar pemilih tambahan, penyusunan DPTB atau daftar pemilih tambahan, yang mana kita berlakukan ini untuk masyarakat yang pindah memilih. Dalam artian bahwa masyarakat kan mungkin ada yang sudah terdaftar dalam DPT, Ya, kemudian pada saat hari H nanti atau 14 Februari 2024 nanti tidak bisa mempergunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat dia terdaftar. Nah, ini kan ada nih mungkin Pak Supri mungkin tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tugas belajar dan sebagainya, atau juga sudah pindah domisili yang awalnya terdaftarnya dikatakanlah kalau kita di Kecamatan Pongok dia terdaftar, kemudian dia pindah ke Tobuali, maka dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat dia terdaftar. Maka ini bisa kita fasilitasi dengan daftar pemilih tambahan untuk memfasilitasi orang yang pindah memilih. Ini tahapan kita sekarang. Jadi sampai kapan hal ini bisa difasilitasi? Sampai dengan 15 Januari 2024 atau 30 hari sebelum hari H ya, hari H. Ada yang bertugas, ada yang kemudian pindah domisili, ada yang harus menemani keluarga yang sakit, ataupun ada yang lagi rehabilitasi. Ini juga kita fasilitasi. Kemudian tahapan yang kedua yang kita lakukan nanti adalah DPK atau daftar pemilih khusus. Yaitu adalah warga kita, warga Bangka Selatan yang sudah punya KTP Bangka Selatan tetapi tidak terdaftar dalam DPT. Apakah ini ada? Ada. Nah, mungkin dia pada saat tahapan penyusunan kemarin dia tidak memperhatikan atau tidak mengecek dan tidak memastikan apakah dia sudah terdaftar atau belum, sehingga pada saat penetapan DPT ternyata nama dia tidak masuk dalam DPT. Maka ini tetap bisa mempergunakan hak pilihnya. Tetap bisa mempergunakan hak pilihnya. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan KTP. Nanti datang ke TPS dari jam 12.00 sampai dengan 13.00. Ini tahapan yang telah kita lakukan dan sekarang tahapan yang sedang berjalan. DPTB. Ya, DPTB atau daftar pemilih tambahan ya, untuk warga yang atau masyarakat yang pindah memilih. Pindah memilih. Itu prosesnya bagaimana? Prosesnya pindah memilih ini bisa mengurus di tempat asal atau bisa mengurus di tempat tujuan. Nah, kalau di tempat asal, kalau sebagaimana contoh tadi kita contohkan di kabupaten tetangga ya, misalnya di Kabupaten Bangka Tengah. Dia terdaftar DPT-nya di Kabupaten Bangka Tengah, kemudian dia ingin pindah ke Bangka Selatan. Bagaimana? Dia bisa mengurus di KPU Bangka Tengah atau PPK Bangka Tengah atau di PPS di Bangka Tengah. Bisa juga mengurus di Bangka Selatan, baik itu langsung ke KPU Bangka Selatan, ke PPK di Bangka Selatan atau di PPS di Bangka Selatan. Misalnya dia pindahnya ke Pangkal Buluh katakanlah, maka dia bisa mengurus di PPK Payung misalnya, atau langsung ke PPS Pangkal Buluh. Nah, dia bisa mengurus di tempat asal dan di tempat tujuan. Maka ini adalah bentuk fasilitasi ya yang bisa kami berikan, yang KPU berikan kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat sehingga tetap bisa mempergunakan hak pilihnya. Seperti itu. Walaupun kita jadi ada kasus juga untuk di masyarakat desa saya kan, seperti inilah. Karena dia itu baru menikah, lalu dia sudah mencabut kakaknya di desa. Nah, terus dia pindah ke desa sebelah. Desa sebelah itu beda kecamatan. Bagaimana itu? Nah, bisa. Jadi dia bisa datang di tempat asalnya, di desa dia, melapor kepada PPS bahwa dia akan memilih ke tempat tujuan, atau bisa langsung di tempat tujuan. Dalam artian mungkin saat ini dia sudah pindah ke tempat tujuan ya. Maka dia langsung melapor ke sana saja. Ke PPS setempat ya, bahwa dia sudah pindah ke sana. Nah, nanti bagaimana cara petugas kami atau jajaran kami memastikan? Nah, mungkin juga untuk masyarakat, bagaimana untuk memastikannya itu dicek di ini, cek DPT online. Nah, cek DPT diketik di itu, cek DPT online, maka di situ akan langsung muncul websitenya langsung muncul. Kemudian masukkan nick-nya, maka di situ akan muncul dia terdaftar di mana. Nah, ini yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan asal ataupun tempat asal dia terdaftar. Nah, seperti itu. Intinya pokoknya kita fasilitasi lah. Namanya juga KPU melayani ya. Iya, betul. Jadi sahabat pemilih, itulah ada kasus juga kan seperti yang saya ceritakan tadi. Alhamdulillah ternyata KPU bisa melayaninya seperti itu. Nah, jadi jangan takut-takut ya sahabat pemilih, takut nggak bisa coblos. Karena KPU melayani semuanya. Gitu. Ya, selanjutnya ini pertanyaan dikatakan terakhir, tapi bukan terakhir. Bukan terakhir. Nah, ya, apa harapan Bapak terhadap masyarakat terkait tahapan saat ini?
Harapan kepada seluruh masyarakat Bangka Selatan terutama ya, dan secara umum bahwa KPU berusaha untuk melayani masyarakat dengan harapan bahwa semua masyarakat bisa mempergunakan hak pilihnya. Dan harapan kami itu benar-benar dilaksanakan. Bahwa suatu kewajiban kita ya, sebagai tanggung jawab kita bahwa kita memberikan hak pilih kita. Karena hak pilih kita menentukan masa depan bangsa. Maka bagaimana setiap orang aktif ya. Aktif, kami tentu saja tidak bisa mengetahui kalau tidak ada konfirmasi dari pemilih. Sebagaimana pemilih yang bekerja di luar tempat dia terdaftar, misalnya katakanlah orang tua Bali, kemudian dia dapat tugasnya di Pangkal Pinang, maka mereka harus melapor dan kami akan melayani. Maka harapannya apa nanti dengan dibuat pelayanan seperti ini, masyarakat bisa memberikan hak pilihnya. Nah, jadi nanti 14 Februari 2024 semua masyarakat memberikan hak pilihnya karena hak pilih kita menentukan masa depan bangsa. Tapi tetap dengan catatan one man one vote ya, bahwa satu orang hanya dengan satu suara. Seperti itu. Kemudian harapannya kita berharap bersama bahwa pemilu 14 Februari 2024 bisa berjalan dengan damai, dengan tertib, dan tahapan berjalan dengan lancar, dan hasilnya nanti siapapun yang terpilih maka harus kita terima dengan lapang hati dan kita anggap sebagai ini memang yang terpilih berdasarkan pilihan kita semua. Iya, betul. Sahabat pemilih dimanapun Anda berada, itulah tadi podcast kami, artinya bincang-bincang kami tentang bagaimana tahapan-tahapan yaitu divisi perencanaan data informasi dari Bapak Rahmat selaku anggota KPU. Ya. Tapi biasa kalau di akhir itu apa, Pak, ajak sahabat pemilih untuk subscribe YouTube-nya Bangka Selatan. Gitu. Ya jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube KPU Bangka Selatan, karena sahabat pemilih kalau sudah subscribe di YouTube KPU Bangka Selatan artinya kalian mendukung KPU Bangka Selatan untuk menjadi yang terbaik. Ya terima kasih kepada Bapak Rahmat yang telah berbagi cerita pengalaman tentang KPU. Nanti kita kembali ke episode 3. Saya Muhammad Supriyadi dan Bapak Rahmat tadi. Kami undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.